1861 pilihan, 11. Lin Zui tersenyum dan langsung melangkah masuk. Gu Qingqing sudah menunggunya di ruang tamu. Ketika melihatnya masuk, dia merasa sedikit malu. Petik 2. Maaf, datang tanpa diundang, seharusnya tidak mengganggumu kan? Gu Qingqing merasa pusing. Lin Zui berdiri di pintu masuk, tidak masuk, tetapi berdiri di pintu. Dia berdiri di pintu dengan wajah penasaran dan melihatnya. Sepertinya ini pertama kalinya aku datang ke rumahmu. Tidak heran jika Anda lebih suka tinggal di rumah daripada pergi bekerja. Lingkungan di rumah memang sangat hangat. Petik 2. Lin Zui pergi ke rumah tua keluarga Leng dan mengantarnya kembali, tetapi dia tidak masuk. Tapi ketika kata itu, Wen Xin, diucapkan, itu terlihat seperti ironi. Dia merasa sedikit malu. Kebetulan pengasuh itu datang, dia berkata sambil menyamping. Dia menuangkan secangkir teh untuk Direktur Lin dan mengantarkannya ke ruang tamu. Petik 2. Pembantu itu mengangguk dan segera mundur untuk bersiap-siap. Gu Qingqing juga mengundangnya. Direktur Lin, silakan masuk. Lin Zui juga tersenyum, tidak banyak berbicara dengannya. Keduanya berjalan ke sofa ruang tamu dan duduk. Lin Zui tersenyum. Petik 2. Aku pikir kamu menderita penyakit yang tidak bisa diterapi. Kamu sudah berada di rumah selama hampir setengah bulan dan tidak datang. Petik 2. Gu Qingqing hanya menunduk dan tersenyum. Maaf, ada sedikit masalah di rumah. Lin Zui juga berkata sambil tersenyum, benar juga, kamu lembur sebelumnya cukup kejam, ditambah kamu baru saja bekerja keras. Gu Qingqing mendengar suara seorang pengasuh yang maju untuk menuangkan teh dan segera mengingatkan. Presiden Lin, minumlah teh. Petik 2. Lin Zui juga mengambil teh itu dan menyesapnya. Sup teh itu terasa jernih dan terasa seperti teh yang enak. Tapi saya masih berpikir kopi yang biasanya Anda buat adalah yang terbaik. Nona muda dong yang memasak ini untuk perusahaan yang terdaftar, dan rasa tambahan ini saja sudah meningkat N kelas. Petik 2. Gu Qingqing hanya tersenyum, dan Lin Zui menghela napas lagi. Tapi melihatmu, seharusnya kamu sudah mengecewakan diri sendiri, kan? Aku tidak tahu apakah ada kehormatan untuk minum kopi yang dibuat oleh Nyonya muda dong di masa depan. Jika dia mengucapkan kalimat terakhir saja, itu mungkin membuat orang merasa sedikit ambigu, tetapi dikombinasikan dengan kata-kata sebelumnya, itu hanya akan memberikan nada emosional. Gu Qingqing sedikit menunduk, ia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Zui tidak salah, dan dia mungkin benar-benar tidak bisa terus bekerja. Direktur Lin, aku tidak tahu kamu datang hari ini. Atau Lin Zui menyesap teh lagi dan meletakkan cangkir teh itu sambil tersenyum. Sekarang, kamu masih karyawan Sui. Gu Qingqing mengangguk, kemudian menenangkannya. Lin Zui juga tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, kamu belum mengecewakan diri sekarang, dan aku belum menerima surat pengunduran dirimu. Bukankah hubungan pribadimu masih ada di Sui? Gu Qingqing mengangguk. Lin Zui melanjutkan, jika begitu, apa kamu masih harus melanjutkan pekerjaan di perusahaan? Gu Qingqing sedikit terkejut. Ketika mendongak dan melihatnya, Lin Zui hanya tersenyum. Aku sudah bilang sebelumnya, aku adalah seorang kapitalis penghisap darah. Aku masih menunggumu untuk terus melanggar aturan. Petik 2. Direktur Lin, Sang Xia tidak tahu kenapa, mendengar Lin Zui berkata seperti itu, dia benar-benar merasa sangat terharu. Seolah-olah seluruh dunia menyangkal keberadaannya, meninggalkannya, dan ada tempat lain di mana seseorang menegaskannya. Tapi sekarang, bukan sekarang, mungkin aku tidak bisa bekerja di perusahaan lagi. 1862 pilihan, 12. Dia benar-benar takut untuk menunda pekerjaannya dan tidak tahu kapan dia akan dipaksa untuk berhenti. Dia sendiri tidak apa-apa. Jika Sui juga menanggung kerugian, maka dia pasti akan disalahkan. Jangan khawatir, uang perlindungan 1 juta yang kamu bayar terakhir kali, bahkan jika kamu tidak menerima gaji selama 3 tahun di sini. Lin Zui tersenyum dan berkata, tentu saja, lebih baik jika kamu bisa bekerja di perusahaan di masa depan. Saya selalu merasa bahwa dengan kemampuan Anda, menunggu di rumah untuk memiliki anak di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah adalah terlalu sulit. Petik 2. Gu Qingqing tidak menjawab. Untuk sementara, udara kembali tenang. Setelah beberapa saat, Lin Zui meminum air dari cangkir teh dan meletakkannya di atas meja dengan lembut. Petik 2. Kalau begitu,
Aku akan mengirimkan datanya ke kotak surat Anda, jadi aku tidak akan mengganggu Anda. Petik 2. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan kali ini, sungguh. Lin Zui hanya tersenyum. Jika kamu meminta maaf lagi, lebih baik mengganti rugi 1 juta atau 10 juta. Kalau begitu aku tidak perlu membuka perusahaan Suyi, aku hanya perlu memiliki seorang karyawan. Petik 2. Bukan hanya kesempatan ini, masih ada lagi, dan terakhir kali. Gu Qingqing tampak berterima kasih, jika saat itu bukan kamu, mungkin aku. Terakhir kali dia mengalami gangguan secara tidak sengaja, kecuali Lin Zui membawanya ke rumah sakit tepat pada waktunya, jadi tidak ada masalah besar. Dokter pernah mengatakan bahwa aborsi bisa besar atau kecil, jika tidak dikirim ke dokter tepat waktu, nyawa dalam bahaya, dan penyakit serius lebih ringan, yang mungkin mempengaruhi kelahiran di masa depan. Lin Zui juga tersenyum, meskipun aku seorang kapitalis penghisap darah, aku tidak ingin ada yang terjadi pada stafku karena ketidaknyamanan. Direktur Lin, walaupun Lin Zui mengutarakan dengan santai, dia tidak boleh menganggap hal-hal ini sebagai masalah besar. Membahas Lin Zui juga sesuatu yang mengetahui, menoleh ke belakang dan, meski masih tampak tersenyum, tapi matanya sedikit lebih lembut. Kamu juga harus lebih banyak melindungi tubuhmu, tidak apa-apa jika Anda tidak bisa bekerja, tapi tubuhnya sendiri, bagaimanapun, jangan menyakiti tubuhmu untuk hal lain. Petik 2. Direktur Lin, terima kasih. Jangan terus mengatakan, terima kasih. Lin Zui menenangkan kepalanya. Selain itu, ada satu hal yang tidak bisa aku katakan dengan benar. Petik 2. Gu Qingqing sekarang sangat percaya pada Lin Zui dan mengangguk. Katakan. Kali ini, ketika Lin Zui berbicara, dia memiliki aura yang serius. Nona Gu, meskipun ini adalah urusan pribadi Anda dan sepupu Anda, tetapi saya, orang luar, tidak bisa mengatakan apa-apa. Terutama meskipun kakak sepupu adalah keluargaku, keluarga Lin dan keluarga Leng agak keberatan. Sebenarnya aku berharap kamu dan kakak sepupu bisa hidup dengan baik. Namun, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri kapanpun. Kau tidak lebih buruk dari siapapun, baik dalam hal kemampuan bekerja atau untuk menjadi orang lain. Aku pikir kau tidak percaya diri seperti itu, juga tidak perlu begitu malu. Anda sebenarnya sangat populer. Ada banyak orang yang menyukai Anda. Mereka memiliki kepribadian yang baik dan juga cantik. Anda harus lebih percaya diri dan percaya pada diri sendiri. Petik 2. Gu Qingqing mengangkat kepalanya sedikit. Ia tidak menyangka Lin Zui mengatakan hal ini padanya. Terutama ketika dia mengatakan bahwa dia tidak percaya diri, malu, dan ingin menyetujui dan mencintai orang lain, dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-katanya untuk sementara waktu. 1863 pilihan, 13. Selain itu, sebagai seorang pria, aku mungkin bisa menebak pikiran kakak sepupuku. Terkadang, pria tidak boleh terlalu memanjakan mereka. Kepatuhan Anda hanya akan membuatnya merasa bahwa semuanya wajar, terutama urusan anak-anak. Lagi pula, selain menyakiti tubuh, keguguran juga menyakiti hati, juga hubungan suami istri. Petik 2. Ketika Gu Qingqing menyebutkan tentang anak itu, ia sedikit menundukkan kepalanya. Selain kesedihan dan kesuraman, ada juga kebencian yang tidak bisa dihilangkan di matanya. Dia telah menjaga jarak dari Leng Xicheng selama beberapa hari terakhir. Meskipun alasan utamanya adalah masalah ayahnya, dia tidak memiliki pemikiran untuk membencinya karena masalah anak-anaknya. Dia tidak akan pernah melupakannya saat menelepon Leng Xicheng. Ia dan anak-anaknya berada di samping wanita lain dan anak-anaknya, tidak peduli bagaimana ia memohon, Leng Xicheng tetap tidak akan kembali. Bahkan jika dia membohonginya, dia juga bisa memiliki sedikit kenyamanan. Tetapi dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun, dia langsung mengatakan bahwa dia tidak kosong dan tidak bisa menjawab. Tuhan tahu bahwa setelah mendengarkan kalimat ini, operasi dimulai, dan dia merasa bahwa anak-anak di dalam tubuhnya, darahnya, dan perasaan dan cinta terakhirnya telah berlalu, betapa menyakitkan dan menyedihkan hati dan kesedihannya. Bahkan jika tidak ada urusan dengan ayahnya, anak itu saja, dia tidak akan pernah memaafkannya. Faktanya, apa yang dikatakan Sang Lin Zui tidak salah. Jika dia mungkin, dia sudah memilih untuk menceraikannya. Bukannya sekarang dia ingin menjadi sempurna, tapi dia tidak mau melepaskannya. Tetapi meskipun dia tidak mau melepaskannya,
Perasaannya terhadapnya tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Lin Zui dengan puas menangkap jejak emosi yang muncul dari sudut matanya, dan dengan cepat dia menahan diri. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan nada lembut. Dan juga, maksudku, tentu saja, aku tidak pernah ingin ini, jika ada yang salah, tidak peduli apa pilihan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Bahkan jika Anda memilih untuk berpisah dari sepupu Anda. Petik 2. Direktur Lin. Gu Qingqing baru bisa terharu ketika mendengar kalimat itu. Sepertinya dia benar-benar berdiri di sisinya dan memikirkan Gu Qingqing. Dulu, dia mungkin masih memiliki keraguan tentang Lin Zui, tetapi sejak malam itu, dia tidak pernah memiliki keraguan tentang Lin Zui. Jika bukan karena dia, mungkin dia akan mati di luar. Lin Zui berkata sambil berjongkok di dalam dirinya sendiri. Sebagai seorang teman, tentu saja saya masih berharap Anda dan sepupu Anda akan menjadi tua bersama. Tapi, aku mengerti. Gu Qingqing mengangguk, hatinya merasa tersentuh. Petik 2. Petik 2. Aku juga sangat berterima kasih karena bisa memiliki teman seperti Presiden Lin. Petik 2. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik dan jaga tubuhmu. Lin Zui tersenyum. Tentu saja, istirahatlah. Kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku akan memotong gajimu. Petik 2. Sang Xia tahu sutradara Lin. Senyum Sang Xia membuat suasana yang sedikit kaku tadi menjadi lebih hidup dalam sekejap, dan Gu Qingqing juga jauh lebih tenang dari emosi dan rasa sakit itu. Gu Qingqing mengangguk. Ketika dia berdiri dan mengantarnya, dia masih bertanya. Direktur Lin, ada satu hal lagi, aku harap kau bisa berjanji padaku. Petik 2. Lin Zui menoleh. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata lagi. Direktur Lin, saya harap kamu bisa menjaga rahasiaku tentang kehamilan. Petik 2. 1864 pilihan, 14. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata lagi. Direktur Lin, aku harap kamu bisa menjaga rahasiaku tentang kehamilan. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apakah itu teman atau kerabat, atau Leng Xicheng mencarimu. Lin Zui terkejut. Maksudmu, kakak sepupu belum tahu tentang keguguran. Aku tidak ingin dia tahu. Ekspresi Gu Qingqing membeku. Lin Zui benar-benar terkejut. Awalnya dia mengira Gu Qingqing dan Leng Xicheng berdiskusi lagi seperti dulu, dan tidak lama kemudian, dia akan diremehkan lagi oleh Leng Xicheng. Sekarang tampaknya sama sekali tidak seperti ini. Ini benar-benar kegembiraan yang tidak terduga. Dia menekan emosinya dan berkata, ini, bukankah itu bagus? Bukan ada yang tidak baik. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ekspresinya menunjukkan ketegasan. Lin Zui masih ingin mengujinya, dan menambahkan. Tapi, namun juga, dia adalah ayah dari anak itu. Petik 2. Dia tidak pantas. Gu Qingqing tidak bisa menahan beberapa kata pun. Satu kata pun keluar dari sela-sela giginya, seolah menekan amarah. Lin Zui berkata lagi, tapi, Leng Xicheng bahkan tidak tahu kamu akan mengalami keguguran, apakah dia bahkan memiliki anak. Gu Qingqing merasa pusing. Sebenarnya bukan hanya dia, saya juga tidak tahu. Petik 2. Ketika dokter mengatakan kepadanya bahwa putranya telah berusia lebih dari 2 bulan, dia sendiri bodoh. Akhir-akhir ini, tubuhnya memang agak tidak nyaman, mual, dan muntah, tetapi dia selalu memiliki masalah lambung. Masalah lambung juga merupakan berbagai ketidaknyamanan, ditambah dengan suasana hati yang tegang baru-baru ini, tubuhnya lemah, dan dia tidak terlalu terpengaruh. Termasuk dia masih sedikit populer lebih dari 1 bulan yang lalu, tapi dia segera menghilang. Dia mengira itu adalah gangguan fisiologis. Siapa sangka dia punya anak. Dia bukan ibu yang baik, tapi Leng Xicheng lebih tidak pantas. Untuk waktu yang lama, dia tampak lega dan berkata dengan ringan, singkatnya, saya harap Presiden Lin tidak menceritakan masalah ini. Aku tidak berjodoh dengan anak itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuknya. Aku hanya berharap dia bisa tenang di surga dan tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Lin Zui sengaja diam untuk waktu yang lama sebelum mengangguk dengan berat. Oke, saya setuju. Petik 2. Begitu dia hendak pergi, terdengar suara mobil berhenti di luar. Pengawal itu masuk dan berkata, Nyonya, ada orang yang mencarinya. Dia adalah seorang wanita. Petik 2. Wanita, apa itu Li Yuyu? Gu Qingqing mengangguk tanpa banyak berpikir. Petik 2.
Lin Zui juga bangkit. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Gu Qingqing mengangguk dan hendak mengantarnya keluar. Begitu sampai di pintu, sebuah mobil berhenti di luar. Kemudian seorang wanita turun dari mobil dan mendengar suara arogan wanita itu dari kejauhan. Oh, ada apa ini? Ada begitu banyak orang di sini, apakah ini penjara atau pemakaman? Gu Qingqing sedikit mengernyit dan langsung berkata, orang seperti ini jangan dimasukkan ke dalam. Saat berbicara, Su Zijin sudah sampai di pintu. Begitu mendengarnya, ia langsung mengangkat kening. Petik 2 titik titik titik. Hei, Gu Qingqing, jangan biarkan aku masuk, kamu malah bersama dengan pria lain. Ketika dia mengatakan ini, dia belum melihat Lin Zui. Ketika melihatnya, mata Su Zijin jelas menunjukkan sedikit pengertian dan sedikit keraguan. Jelas dia tidak mengira Lin Zui juga ada di sini. Ekspresi Lin Zui tampak tenang. Melihat Wei Ye yang bingung, dia tersenyum. Aku kira siapa, ternyata Nona Su. Kenapa? Apakah kamu datang ke sini untuk berbicara dengan Nona Gu tentang pekerjaan? 1865 pilihan, 15. Apa yang aku lakukan di sini bukan urusanmu. Su Zijin melihatnya sedikit menyipitkan matanya dan dengan cepat dapat ketika Lin Zui sampai, ia mengangkat dagunya dan tampak tidak takut. Tapi kamu, seorang pria besar, setiap hari pergi ke rumah bawahan wanita, apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Su Zijin, bersihkan mulutmu. Lin Zui belum berbicara, tetapi Gu Qingqing yang lebih dulu berdiri. Direktur Lin, aku tidak bersalah, hanya kamu yang tidak bisa diprediksi. Kau tidak diterima di rumahku. Petik 2. Su Zijin mencibir, rumahmu. Apa rumahmu? Berapa lama kau pikir kau bisa mencuri Nyonya Leng? Aku beritahu, jika bukan karena kakakku, dia tidak akan berada di sini sekarang, dia pasti sudah. Su Zizhen, cukup, raut wajah Lin Zui menjadi sangat serius. Ia menyela perkataannya dan terdengar seperti ingin menutupi sesuatu. Bahkan jika Gu Qingqing tidak memperhatikan, ia bisa merasakannya. Tepat pada saat ini, ada suara mobil membunyikan klakson lagi di pintu. Kemudian, suara keras Li Yuyu tiba-tiba terdengar. Oh, ada apa hari ini? Begitu banyak orang datang untuk melihatmu. Petik 2. Setelah dia memarkirkan mobilnya, dia langsung melihat situasi Su Zijin dan mereka. Jika berpikir seperti itu, keluarga Su pasti akan menindas orang lain lagi. Terutama selama ini, dia mencari detektif swasta untuk mengikuti Leng Xicheng dan Su Zipei. Mengetahui niat jahat dari saudara perempuan Su, ia segera menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan dengan agresif. Su Zijin, kau berani datang ke sini. Petik 2. Kenapa kalau aku datang? Petik 2. Kalian berdua, satu sama lain merayu Leng Xicheng dan satu lagi merayu Ni Zining, sekarang masih berani datang. Kau pikir ini taman belakangmu? Petik 2. Li Yuyu melangkah maju dan mengangkat telapak tangannya. Ketika ia melihat Su Zijin hendak menamparkan Su Zijin tentu saja tidak mau kalah. Gu Qingqing yang melambaikan tas kecilnya juga harus menghadapi musuh. Petik 2. Yang dia maksud adalah, mereka, hanya Su Zijin yang jarinya. Beberapa pengawal melangkah maju dan meraih lengan Su Zijin. Li Yuyu mengambil kesempatan untuk maju dan menamparnya. Dengan suara keras, Su Zijin merasa wajahnya seperti terbakar, dan kulitnya tiba-tiba terbakar. Su Zijin juga pernah ditampar oleh Gu Qingqing sebelumnya. Pada saat itu, kekuatan Gu Qingqing tidak sebanding dengan Li Yuyu yang bekerja di berbagai lokasi syuting sepanjang tahun. Li Yuyu kali ini juga menggunakan 12 kekuatan. Jika Su Zijin tidak menarik pengawal di lengannya, aku takut dia akan jatuh beberapa langkah ke belakang. Su Zijin tercengang, tidak masalah jika dia dipukuli oleh Gu Qingqing, tapi juga oleh Li Yuyu. Siapa Li Yuyu yang berani memukulnya? Sebelum dia bisa berbicara, Gu Qingqing melangkah maju terlebih dahulu. Lihat dirimu, kenapa kamu memukul orang? Petik 2. Sepertinya dia menyalahkan Li Yuyu. Dia keterlaluan. Petik 2. Gu Qingqing kemudian berkata, kamu memukulnya, bukankah tanganmu kotor? Tarik Su Zijin keluar, orang ini tidak akan pernah membiarkannya masuk. Petik 2. Benar, beberapa pengawal mengangguk dan menyeret Su Zijin keluar. Su Zijin tentu saja tidak mau dan mengutuk Gu Qingqing. Gu Qingqing, jika kamu mampu, jangan biarkan pengawal menghentikanku. Kau ini apa? Petik 2. Gu Qingqing tentu saja mengabaikan perlawanannya dan membuangnya keluar oleh pengawal.
1866 pilihan, 16. Lin Zui juga berkata, kamu dan temanmu masih ada yang ingin kamu katakan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Petik 2. Gu Qingqing sangat malu. Presiden Lin, maafkan aku karena membuatmu dimarahi. Tidak apa-apa, senyum Lin Zui lembut, kamu tidak sehat sekarang, jadi kamu harus dirawat di rumah. Tubuh adalah yang pertama. Setelah Anda sehat dan merasa nyaman di masa depan, saya berharap bisa keluar dan minum teh dengan Anda kapan-kapan. Petik 2. Gu Qingqing tersenyum lembut. Baiklah, Direktur Lin juga tenang saja, pekerjaanku akan selesai dengan baik. Lin Zui juga tersenyum. Meskipun pekerjaan itu penting, tapi kesehatan tetap penting. Jika tidak, jika kamu tidak tidur dan lupa makan karena pekerjaan, kakak sepupu pasti akan mencariku lebih dulu. Petik 2. Gu Qingqing masih tersenyum pada awalnya. Ketika ia mendengar Leng Xicheng berbicara, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, dia kembali tersenyum. Tapi kali ini, senyum di wajahnya jelas tidak secerah sebelumnya. Petik 2. Sampai jumpa. Lin Zui mengangguk perlahan, pun melirik Li Yuyu yang sedang mengangguk memberi hormat, setelah tertutup itu baru berjalan keluar pintu gerbang dan Gu Qingqing menarik Li Yuyu kembali ke villa, naik ke kamar tidur. Begitu masuk, Li Yuyu segera menutup pintu dan juga dikunci, ujar salah seorang. Ia mendekati Gu Qingqing dan berbisik. Qingqing, katakan sejujurnya, sebenarnya apa hubunganmu dengan Direktur Lin? Petik 2. Gu Qingqing memutar matanya. Apa yang nyaman? Apa yang kau pikirkan? Dia temanku, juga atasanku yang terhormat. Hanya teman. Li Yuyu tidak percaya, wajahnya terlihat datar. Kamu masih membohongiku. Dengan pengalamanku selama 3 tahun di Huangting Entertainment, dia pasti tertarik padamu. Pria tertarik pada wanita, dengan mata dan nada yang berbeda. Petik 2. Gu Qingqing sedikit merenung. Bagaimana bisa, Presiden Lin juga memperlakukan orang lain di perusahaan, termasuk wanita. Dia selalu lembut, baik saya, dan orang lain. Semua orang di perusahaan sangat menyenangkan. Omong kosong, Li Yuyu menggelengkan kepalanya. Seorang pria hanya bisa tersenyum seperti itu ketika menghadapi wanita yang dia sukai, dan menggunakan nada lembut untuk menyenangkanmu. Petik 2. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Baiklah, katakan saja di depanku, jangan bicara sembarangan. Aku tidak apa-apa, Direktur Lin, aku sudah mendengar bahwa aku harus sedih. Petik 2 tanda tanya. Cekak. Li Yuyu benar-benar terkejut. Kamu seorang wanita yang sudah menikah. Meskipun kamu tidak bisa hidup dengan Leng Xicheng, tapi kamu masih belum bercerai, bukankah itu tidak baik bagimu? Aku baru saja melihatnya. Bukan hanya nada bicaranya yang lembut saat berbicara denganmu, tapi saat kamu berbicara dengannya. Oh, tidak hanya Wen Rou, dia hampir saja memujanya. Apa? Dia adalah temanku dan bosku yang terhormat. Sang Xia selalu menjadi orang yang sangat lembut, dan semua orang di perusahaan membantunya. Petik 1 petik 2. Dia berkata sambil mengulurkan jari ke pelipisnya. Apakah kamu tahu ketika kamu baru saja mengatakan ini, senyum di wajahmu begitu lembut dan memabukkan, dan matanya begitu penuh dengan kegembiraan, jauh lebih keras kepala daripada ketika kamu melihat Leng Xicheng. Ketika menyebutkan orang lain, senyuman Gu Qingqing sedikit berkurang. Setelah beberapa saat, dia menenangkan kepalanya dengan tak berdaya. Baiklah, aku sangat dekat dengannya. Tidak ada yang salah dengan aku. 1867 pilihan, 17. Baiklah, aku sangat dekat dengannya. Tidak ada yang salah dengan aku. Dia adalah boleh saya, dia sangat membantu saya baik di perusahaan maupun di luar. Dia adalah pria yang baik yang dapat dipanggil dan lembut. Sayangnya, saya tidak memiliki perasaan seperti itu. Walaupun kamu tidak menyukainya, bagaimana kamu bisa menjamin kalau dia tidak menyukaimu? Li Yuyu mendukung kepalanya dan tersenyum. Terlebih lagi, dia bukan anggota keluarga Lin. Dia masih dendam dengan keluarga Leng. Siapa yang tahu kalau dia memanfaatkanmu? Petik 2. Dia juga bukan orang seperti yang kamu katakan. Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Saat aku mengenalnya, aku menyembunyikan identitasku. Dia tidak tahu. Dan dia tidak hanya melakukannya untukku sendiri, dia baik untuk semua orang. Petik 2. Sang Xia berkata dengan begitu baik, mengapa aku merasa semakin palsu jika seseorang begitu sempurna? Gu Qingqing segera menyela. Bagaimana kabarmu?
Apa kau tidak bekerja hari ini? Meskipun Leng Xicheng mengatakan ingin Li Yuyu sering datang menemaninya, tapi dia tidak akan datang lagi setelah kemarin, kan? Jangan bicara lagi, aku menerima telepon hari ini ketika aku sedang bekerja. Suamimu memintaku untuk pergi bekerja setiap hari, dan dia datang ke sini untuk menemanimu. Apa yang akan dilakukan suamimu? Setelah aku kembali kemarin, kau dan dia bertengkar lagi. Atau, apa yang kamu pikirkan? Tidak, dia sendiri yang mengaturnya. Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika terjadi kesalahan, akan ada iblis. Leng Xicheng tidak begitu baik. Setelah melalui serangkaian hal, Li Yuyu juga tidak mempercayai Leng Xicheng. Vienes mengurungmu dan memintaku untuk menemanimu setiap hari. Bukankah ini membuat kita berdua tidak bisa berhubungan di luar? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Masalah dia dan Su Zipei. Gu Qingqing merasa pusing. Ia tidak tahu dan tidak ingin tahu. Sementara itu, Li Yuyu sangat bersemangat. Apakah kamu ingat apa yang baru saja dikatakan Su Zijin tentang Leng Xicheng dan kakaknya, yang tiba-tiba disela oleh Lin Zui? Mungkin Lin Zui juga mengetahui apa yang terjadi. Dia takut kamu akan benar-benar dalam bahaya. Petik 2. Terserah apa saja. Yang terbaik adalah jika benar-benar terjadi sesuatu, bisa bercerai lebih awal. Kelopak mata Gu Qingqing terkulai. Saat ini, ia terlalu malas untuk menyebutkan Leng Xicheng dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sang Xia harus mengatakan bahwa Lin Zui sengaja atau tidak sengaja menyebutkan tentang anak itu yang tenggelam, dan itu memang agak provokatif. Li Yuyu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik aborsi dan ayahnya. Ia tidak mengatakan bahwa ia takut Li Yuyu akan memintanya. Sekarang, dia baru tahu bahwa perselingkuhannya dengan Su Zipei membuatnya marah. Jika dia benar-benar mengatakan semua ini kepadanya, dia khawatir Li Yuyu akan benar-benar datang ke rumahnya. Dia bilang dia akan bercerai, dan dia harus melakukan ini secara diam-diam. Tidak, itu bagus Jian, dalam bahasa Inggris tidak Yin wanita tidak bisa membuat mereka begitu bahagia. Aku harus menemukan sesuatu yang benar. Petik 2. Gu Qingqing berkata, apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku mencari orang. Li Yuyu berhenti lagi setelah berjalan 2 langkah. Bukankah Leng Xicheng takut aku akan mengawasinya secara pribadi? Baiklah, lagi pula, detektif swasta saya masih mengawasi. Setidaknya, saya harus mencari lebih banyak orang dan menatapnya sampai mati. Lihat apa yang dia inginkan. Petik 2. Li Yuyu yang ada di sana sedang bersiap untuk pergi. Setelah mobil Lin Zui keluar dari Villa Xishan, mobil itu berhenti di persimpangan terpencil. Su Zijin yang ada di depannya turun dari mobil dan berjalan ke mobilnya. 1868 pilihan, 18. Sebelum Su Zijin berbicara, Lin Zui duduk di samping dan mengeluarkan sebatang cerutu. Sebelum memulai, ia hanya memegang sebatang rokok dengan jari telunjuk dan mengendus ringan di samping hidungnya. Ia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Su Zijin sedikit mengernyit. Apa yang bisa dia lakukan di sini? Bukankah dia memaksa Gu Qingqing untuk turun? Meskipun dia tidak tahu banyak detail seperti Lin Zui, tetapi dilihat dari sikap Leng Xicheng baru-baru ini, seharusnya ada perbedaan besar di dalamnya. Saat ini, kapan dia tidak melakukannya? Meskipun Gu Qingqing tidak pergi ke hotel seperti yang dia inginkan, tapi dia bisa merasakan bahwa Gu Qingqing tidak melihat apa yang dia lihat di permukaan. Awalnya, kakak akan pergi ke luar negeri untuk syuting, jadi dia mungkin tidak akan kembali lagi. Karena kakinya terluka, dia dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari terakhir, tetapi dalam beberapa hari, bahkan jika kakinya terluka, dia akan pergi ke luar negeri. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memisahkan mereka, mungkin adik dan Leng Xiaocheng tidak pernah punya kesempatan. Gu Qingqing, pelacur kecil ini akan selalu menempati posisi Nyonya Leng, bahkan jika dia tidak mengungkapkan latar belakangnya, juga akan menyentuh kepalanya, bagaimana dia bisa membiarkan hal ini terjadi. Aku, jangan macam-macam denganku. Suara Lin Zui terdengar dingin. Tangannya yang lain mengeluarkan cerutu dari dalam tas di belakang kursi. Suara yang begitu renyah itu seolah mengancam sesuatu. Jika kamu punya pikiran, simpan semuanya untukku. Lin Zui berkata sambil meliriknya. Jika aku tahu kamu sedang melakukan tindakan kecil, itu akan merusak rencanaku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi menyalakan api dengan suara Sang Xia.
Korek cerutu yang khas menyemburkan api biru muda, seperti pedang yang akan keluar dari sarungnya dalam sekejap, dan mengeluarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Su Zijin tahu bahwa dia sekarang adalah pemimpin keluarga Lin. Keluarga Lin sedikit menurun, dan dia selalu menekan dan memukul di depan Leng Xicheng. Namun, keluarga Lin memiliki banyak bisnis di kegelapan dan kekuatan yang tidak kecil. Lagi pula, keinginannya dengan keluarga Su saat ini, pasti akan lebih mudah. Tapi Su Zijin tidak ingin ditekan terus olehnya, apalagi Su Zijin masih memiliki pikirannya sendiri. Itu adalah pengalaman hidup mereka berdua. Su Zijin harus membunuh Gu Qingqing dan memukulnya sampai mati. Sedangkan Lin Zui hanya ingin menekan keluarga Leng, dan bahkan bukan pilihan pertamanya untuk membantu mereka bercerai. Meskipun dia lebih memanfaatkan Gu Qingqing daripada ketulusannya, tetapi siapa yang tahu apakah dia akan memiliki sedikit belas kasihan dalam pemanfaatannya ini. Su Zijin dengan cepat menenangkan kepalanya. Tidak bisa, kakakku akan segera pergi ke luar negeri. Jika mereka tidak segera berpisah, apakah mereka akan melihat dia dan Leng Xicheng menjadi tua bersama? Lin Zui meliriknya dengan ringan, menyalakan rokok, dan aroma kuat cerutu memenuhi mobil. Ia menarik napas dan berkata dengan tenang. Bahkan jika kamu datang hari ini, tanpa bukti, apakah kamu pikir Gu Qingqing akan mendengarkan kata-katamu? Tentu saja, Wei Yai tidak memiliki bukti. Su Zijin menahan kepalanya, berpikir sejenak, dan menyampaikan berita itu. Gu Qingqing menggugurkan seorang anak beberapa hari yang lalu. Dan hari dia keguguran adalah hari ketika saudara perempuan saya dirawat di rumah sakit karena cedera kaki. Ia telah lama berhubungan dengan asisten dokter di rumah sakit afiliasi dan setuju untuk mencarinya jika terjadi sesuatu. Dia mengetahui berita ini dan merasa bahwa langit juga akan membantuku. 1869 pilihan, 19. Lin Zui sedikit terkejut. Dia tidak mengira Su Zijin akan menyelidiki ini. Dari mana kau tahu berita ini? Sepengetahuan dia, RS khusus pesanggrahan VIP berkas pasien sangat rahasia. Jika bukan karena dia juga mengikuti hari itu, dia tidak akan pernah tahu tentang kelaparan. Saya mengenal dokter di dalam. Su Zijin juga tidak mengutarakan dengan jelas. Dia mengira Lin Zui tidak percaya dengan kebenaran dari berita yang dia sampaikan, tetapi setelah mengatakan itu, dia menambahkan. Kali ini, tidak peduli bagaimana kamu menghentikanku, kamu harus bekerja keras. Atau kakakku pergi ke luar negeri, semuanya akan terlambat. Petik 2. Sebelum Lin Zui menjawab, dia menerima telepon lagi. Ia pun mengangkatnya. Ada apa? Direktur Lin, saat aku sedang mengawasi, aku tidak sengaja melihat ada orang yang sedang menerima pesanan dan sedang menatap Leng Xicheng. Periksa siapa itu. Leng Xicheng memang menjadi sasaran semua orang. Bahkan jika ia tidak terlibat dalam masalah ini, dengan status dan kekuasaannya dalam bisnis, tidak sedikit orang yang ingin mengawasinya. Direktur Lin, konon dia adalah seorang nona bermargali. Dia meminta untuk mengawasi setiap gerakan Leng Xicheng dan Su Zipei. Jika ada wanita lain, dia juga akan melapor kepadanya. Karena tidak sulit, banyak orang akan menerima pesanan. Petik 2. Lin Zui mengernyit. Apakah namanya Li Yuyu? Kami tidak bisa menyelidikinya. Pak Lin, apakah kita perlu memperhatikan orang-orang ini? Tidak perlu. Anggap saja ini tidak terjadi. Lin Zouyigang hendak menutup telepon. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Wei Yai menunggu. Apakah orang-orang ini tahu bahwa kita sedang menatap Leng Xicheng pada saat yang bersamaan? Petik 2. Direktur Lin, Anda tenang saja. Kami selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, sama sekali tidak menunjukkan jejak. Petik 2. Lin Zui mengangguk. Karena mereka tidak tahu tentang kehadiran kita, jadi dapatkah kalian menggunakan ini untuk menyampaikan beberapa berita kepada orang-orang ini? Asisten langsung mengerti. Direktur Lin, maksudmu adalah, sengaja membuat berita palsu untuk mengibarkan mereka sehingga mereka mengira bahwa apa yang mereka rekam secara diam-diam adalah informasi yang benar. Petik 2. Lin Zui tidak menjawab, hanya menghisap cerutu. Asisten itu segera mengangguk, aku akan melakukannya. Setelah menutup telepon, Lin Zui menatap Su Zijin lagi. Kejadian dalam hubunganmu dengan dokter di rumah sakit afiliasi. Mungkin dia bisa membantu sesuatu. Su Zijin mengerutkan kening dan sedikit waspada. Apa maksudmu? Lin Zui perlahan-lahan mengeluarkannya secepat mungkin, dan Wei Yai tidak tertarik. Karena ada hubungan seperti itu,
tentu saja dia harus menggunakannya dengan baik. Bukankah kamu ingin melihat Gu Qingqing dan Leng Xicheng berpisah? Petik 2. Su Zijin mengerutkan bibirnya. Apa yang harus aku lakukan? Kau tidak bisa meracuninya. Lin Zui meliriknya dengan ringan. Kalau bayinya sudah tidak ada, bisa saja aborsi yang tidak disengaja, atau aborsi yang disengaja oleh Hua-Hua. Petik 2. Su Zijin terkejut. Sebelum menjawab, Lin Zui bertanya lagi. Aku ingat, pertunanganmu tidak bisa melupakan Gu Qingqing, kan? Apa maksudmu? Ketika Sang Xia menyebutkan bahwa orang lain baik-baik saja, Su Zijin penuh dengan kewaspadaan. Lin Zui menjawab dengan santai. Kamu ingin dia dan Gu Qingqing saling membenci sejak saat itu, dan dia tidak akan pernah menyukainya lagi di masa depan. Su Zijin sedikit terkejut dan sedikit menantikannya, setelah beberapa saat dia mengangguk. Lin Zui tersenyum puas, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Masih ada satu langkah lagi, bangunan akan runtuh. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi ketika keluarga dan karir Leng Xicheng mengalami pukulan besar. 1870 pilihan, 20. Pada malam hari, Leng Xicheng kembali ke rumah dan melihat beberapa pengawal berdiri di luar pintu. Begitu memasuki pintu, pengasuh juga menyambutnya dan memanggil Tuan Beiming dengan sopan. Leng Xicheng melihat ke ruang tamu terlebih dahulu, Gu Qingqing tidak ada di sana, ia membuka jas dan bertanya, di mana Nyonya? Pembantu itu berkata, Nyonya. Leng Xicheng hanya menjawab singkat tanpa banyak bertanya. Ia langsung naik ke lantai atas dan berjalan ke kamar tidur untuk membuka pintu. Mungkin ketika mendengar suara, Gu Qingqing segera menoleh dan melihat bahwa Leng Xicheng kembali. Ia segera memutar mouse untuk menyimpan dokumen komputer. Kemudian ia membuka halaman web dan membaca dengan berpura-pura. Leng Xicheng sedikit tertarik dan berjalan mendekat. Apa yang sedang kamu lihat? Gu Qingqing tidak menjawab. Ia langsung berjalan dan menemukan bahwa Gu Qingqing sedang menonton gosip. 8 film baru Huangting Entertainment yang dirilis 2 hari ini. Film ini adalah bagian dari partisipasi Chen Wenji. Awalnya direncanakan bahwa dia adalah pahlawan wanita, tetapi kemudian dia secara alami dipotong banyak adegan yang telah ditetapkan oleh Sue Zhang. Untungnya, sutradara film ini adalah sutradara film sastra yang tidak biasa. Tidak pernah ada skrip untuk syuting. Kadang-kadang, jika Anda syuting film dengan baik, Anda tidak akan bisa mengenalinya, dan bahkan ada kejadian aneh di mana Anda memotong drama pahlawan wanita tanpa kamera. Huangting Entertainment telah banyak berinvestasi dalam film ini, tetapi sutradara ini terkenal pandai mengeluarkan uang dan tidak pernah menghasilkan uang, tetapi bisa memenangkan penghargaan. Leng Xicheng menyumbangkan uang untuknya, dia tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang darinya, hanya untuk memperbesar papan nama di Huangting Entertainment. Juga karena dukungan Huangting Entertainment untuk film ini, sutradara Perancis Michel menjadi populer. Setelah film ini keluar, seperti yang diharapkan, mendapat pujian seluruhnya dari kritik film, box office tidak terlalu tinggi, dan adegan pahlawan wanita Chen Wenji yang asli dipotong lebih rendah daripada orang yang lewat, dan ditutup tidak lama setelah penampilan. Aktor-aktor lain sangat bagus dalam berakting, terutama di era film-film jelek baru-baru ini, film yang sedikit artistik dan emosional lebih mudah beresonansi. Apalagi ketika film ini dirilis di China, film ini juga dikirim ke Cannes untuk ditayangkan. Cannes sangat mungkin memenangkan penghargaan dengan menyukai gaya sastra dan kesegaran. Ada banyak penggemar di film, dan yang sama, mereka juga berhasil dalam proyek konstruksi. Setelah runtuhnya resor terakhir, karena penyelamatan yang tepat waktu dan pemulihan yang cepat, Leng Xicheng juga berjanji untuk membentuk dana hijau untuk penghijauan dan perlindungan lingkungan. Tidak hanya tidak menerima komentar negatif, tetapi juga dipublikasikan secara luas. Pada saat yang sama, proyek-proyek di Amerika Selatan juga mulai dibangun, dan pabrik baru memulai pemesinan awal di daerah penghasil bahan mentah lebih hemat biaya daripada mengirimkan bahan mentah langsung kembali ke produksi dalam negeri. Bersemangat dalam bekerja, tentu saja dia berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih bahagia setelah pulang. Jika dihitung-hitung, dia sudah tidak dekat dengannya hampir sebulan. Sebelumnya karena terlalu sibuk, kemudian karena konflik yang terjadi antara keduanya, dia tidak berbicara dengannya selama lebih dari seminggu, ditambah dengan masa nyatanya, dia tidak ingin memaksanya dan juga ingin saling memberi ruang untuk ketenangan. Hubungan antara kedua orang itu mereda kemarin, dan hari ini dia langsung meminta Li Yuyu untuk menemaninya. Jika ada teman di sisinya,
bukankah seharusnya dia tidak begitu bosan? Jadi, bisakah kita melanjutkan malam ini? Selanjutnya bab 1871 pilihan, 21.